Keluarga korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Rabu 4 Juni 2025 buka suara. Istri dari Rahmat Hidayat, Ratna Nurlaila Sari, mengaku sedih atas berita kematian suaminya. Ia mengaku tak menerima panggilan telepon dari suaminya pada Rabu pagi di hari insiden naas tersebut terjadi. Namun ketika dihubungi kembali, Ratna justru disambut kabar duka kepergian suaminya yang ditembak secara brutal oleh kelompok KKB. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan wartawan Tribun Jabar, yaitu Dianza Falevi. Baik rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana awal istri dari korban bisa mendapatkan informasi kematian suaminya? Baik, rekan dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa dua korban yang menjadi penembakan di Kampung Kuantapo, Distrik Astopio, Jayawijaya, Papua pada Rabu 4 Juni kemarin merupakan warga Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dan salah satu dari istri korban yakni Ratna Nulesari menjelaskan bahwa setiap hari memang menjalin komunikasi dengan baik ya, dengan secara telepon via WhatsApp ataupun melakukan video call. Dirinya juga menjelaskan bahwa komunikasi biasa berlangsung dalam sehari 3 kali, dan pada pagi hari kemarin, tepatnya pada Rabu 4 Juni kemarin, sang istri mencoba menghubungi sang suami yakni Rahmat Hidayat, namun tidak ada terima panggilan tersebut, dan tak lama kemudian sang istri mencoba menghubungi kembali, namun ternyata orang lain yang menjawab dan menjelaskan bahwa sang suami sudah dalam keadaan tewas dengan luka tembak akibat penembakan oleh pihak KKB, dan sang istri pun terkejut dan tidak menerima pernyataan tersebut dan langsung menghubungi pihak yang lainnya, yakni Saifuddin yang merupakan masih keponakan. Namun ternyata Saifuddin juga masih maksudnya Saifuddin juga ternyata menjadi korban dari penembakan tersebut. Seperti itu, rekan. Baik rekan, apakah dari korban sendiri sempat meninggalkan pesan-pesan kepada istrinya sebelum insiden tersebut? Jadi memang sebelumnya komunikasi secara rutin bahwa Rahmat Dayat menjelaskan situasi di lokasi tempatnya bekerja. Memang di lokasi tersebut Rahmat menjelaskan bahwa dalam keadaan konflik atau dalam keadaan perang. Bahkan Rahmat bercerita bahwa ia yang selama ini dalam bekerja tinggal di lokasi tempat bekerja, yaitu Gereja GKI Immanuel yang dalam tahap pembangunan. Pada saat itu Rahmat bercerita kepada sang istri bahwa kondisi yang dalam keadaan perang sehingga membuat Rahmat dan Saifuddin tinggal di rumah kepala desa atau di sana di kepala distrik Asotipo, seperti itu, rekan. Baik, lantas apakah langkah dari pihak keluarga selanjutnya terkait pemulangan dan pemakaman jenazah, rekan? Baik, pihak dari keluarga juga sudah menghubungi untuk di wilayah Papua. Di sana ada paguyuban orang Sunda yang bekerja di Papua, dan juga sudah berkontak langsung dari Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain, dan alhamdulillah bahwa pada hari ini untuk dua jenazah Rahmat Hidayat dan Saifuddin akan segera dipulangkan, karena tadi Bupati Purwakarta juga sudah menjelaskan sudah berhubungan dengan Bupati Jayawijaya. Dua jenazah korban akan diberangkatkan dari Bandara Sentani, Papua pada pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, dan akan tiba di Jakarta pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan kemungkinan jenazah akan dikebumikan di kampung halaman pada malam hari ini, seperti itu. Baik rekan, pertanyaan terakhir, apakah ada pesan yang dititipkan dari pihak keluarga atas insiden naas ini? Baik, untuk pesan dari pihak keluarga sendiri meminta bahwa tanggungan atau sisa gaji dari tempat para korban bekerja agar segera dibayarkan. Memang korban ini meninggalkan 3 orang anak dari Rahmat Hidayat, dan 2 diantaranya masih duduk di sekolah dasar, dan sang istri berharap dari gaji ataupun tunjangan yang ada dari pekerjaan yang dilakukan pembangunan gereja agar segera dibayarkan, supaya untuk meringankan beban keluarga dalam melakukan pembiayaan pendidikan para anaknya, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Informasi yang didapat Ibu gimana sih kabarnya? Informasinya? Informasinya kan tadi saya lagi nyuci, saya telepon suami saya ngangkat orang sono paguyuban di sono. Kata saya mana suami saya, ibu katanya tenang dulu, jangan panik, jangan gebet. Suami ibu kena KKB kan langsung shock. Terus saya ngomong yang benar, terus dia jelasin katanya sekarang udah dievakuasi, udah dimasuk di rumah sakit di ruang jenazah, katanya tinggal terserah ibu maunya gimana, katanya gitu. Kata saya apapun yang terjadi sama minta dipulangkan secepat mungkin, minta dipulangkan karena kan di sini kerja, niatnya kerja di sono di Papua. Nah sekarang saya juga minta dipulangkan, sekalipun udah meninggal kan, udah jelas udah meninggal, jadi minta dipulangkan, nggak mau dikuburkan di sono atau apa. Tadi pagi mungkin karena kan nggak komunikasi, yang malam terakhir komunikasi video call lama. Biasa dia cerita begitu, biasa perang ini lagi tidur di rumah Pak Desa mah katanya. Semalam telepon terakhir video aku sama dia, video call komunikasi terakhir. Pagi nggak ada komunikasi, kan biasa sehari komunikasi 3 kali. Komunikasi itu kadang 4 kali komunikasi, terus apapun komunikasi. Cuman hari ini nggak ada komunikasi, pas ditelepon temennya yang angkat ngejelasin. Organisasi Papua Merdeka atau OPM mengaku bertanggung jawab atas insiden penembakan yang dilakukan terhadap 2 buruh bangunan di Jayawijaya, Papua Pegunungan. Penembakan brutal yang menewaskan 2 korban bernama Rahmat Hidayat dan Saifuddin itu terjadi pada Rabu 4 Juni 2025 kemarin. Namun menurut pengakuannya, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, menuding 2 korban tersebut bekerja sebagai intelijen yang tengah menyamar. Hal itu menyusul pernyataan yang mereka keluarkan sebelumnya tentang ancaman bagi seluruh aktivitas pembangunan di wilayah setempat. Ia menegaskan bahwa wilayah konflik kontra antara TNI Polri tidak boleh dijadikan sebagai area untuk melakukan aktivitas sipil. Ia mengancam untuk membersihkan semua pihak tanpa pandang bulu jika masih bersikeras melakukan kegiatan di wilayah konflik. Sebi berpendapat bahwa jika pelanggaran atas aksi tersebut sama saja memancing perlawanan dari TPNPB OPM sebagai tuan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.